Fikri nggak tahu juga ibunya di mana. Satu perbedaan aku dengan anak yang lainnya, aku tuh satu-satunya anak yang dibawa. Sempat di fase dimana nggak bisa berpikir jernih, hidup tuh pengennya sendiri. Akhirnya jadi anak yang keras gitu-gitu lah. Pada saat itu Mas Fikri, punten, tahu nggak papa ini? Tiba di atasnya ada TV. Nah TV ini yang tiba-tiba nyarin berita tentang papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Barpods. Aduh nih kaget bener nih hari ini tiba-tiba jadi host nih di podcast ini. Iya. Selamat datang di Barpods. Hari ini bersama aku Fikri Budiman. Ada Pak Cuk juga nih. Dan Pak Anta juga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Kelihatan sih sehat banget ya. Barpod apa sih? Barpods tuh Buana Art Cinema Podcast. Lulus ya. Lulus. Sibuk banget. Ngetes hostnya. Iya. Tapi Pak Cuk ini sibuk banget, Om lah ya. Om Cuk ini sibuk banget. Terakhir aku lihat tuh lagi syuting apa tuh Om, di Papua sana? Nah ini, komandannya ada juga di sini. Nah, di Seru Papua itu 2001 berarti Pak ya? 2021. 2021 itu ada event namanya Peparnas setelah PON itu ya. Pekan Paralimpik Nasional. Ya. Nah, kita membuat film dalam rangka legasi acara itu sendiri. Untuk legacy acara itu sendiri. Iya, Kan di kalau Papua. biasa kalau bikin acara orang ya 1 bulan 2 bulan habis acara semegah dan sesukses apapun biasanya lupa. Lupa. Oke. Nah ini kita bikin sebuah legacy yang tadi dibilang sama Om Cuk, ya biar orang ingat terus bahwa Papua pernah bikin event yang luar biasa di sana. Oke. Nah, di luar dari eventnya sendiri, apa hal yang paling menurutnya dari proses filmnya yang paling menyentuh, Om? Atau ada kejadian apa yang paling menarik di? Nah, itu ini. seru tuh. Aku dulu ya. Boleh, sih. boleh. Karena pasti ada sisi yang berbeda. Dulu Pak, yang jauh. Udah sering lah duluan yang tua. Ya, jadi yang menarik adalah kita mengangkat tokoh utama di dalam film ini adalah difabel yang tadinya dia non difabel. Ya, itu kan dramatiknya adalah ketika dia non difabel menjadi difabel. Ya, jadi dia dulu atlet renang. Ketika dia non difabel sudah menjadi atlet renang, Pak ya. Dan selalu menjadi juara juga. Nah, ketika dia divonis bahwa dia akhirnya difabel karena suatu kecelakaan, nah, di situ dramanya dia berjuang melawan mentalnya, ya kan terpuruk gitu. Yeah. Bahkan dia mau sempat bunuh diri 2 kali itu, Nah, tapi akhirnya karena sahabat-sahabatnya, lingkungannya, keluarganya support, itu penting itu ya, penting. Akhirnya dia bisa bangkit lagi melawan keterpurukannya itu dan bisa tetap menjadi juara di kelasnya, maksudnya di ajang Peparnas itu. Aku baru tahu loh ada cerita ini loh. Baru tahu ada orang seberjuang itu ya. Di satu sisi lain bahwa Peparnas sendiri banyak orang juga nggak tahu nih. Apa sih Peparnas gitu ya. Jadi Peparnas itu kan Pekan Paralimpik Nasional. Jadi dulu mungkin dicampur dengan PON. Jadi sekarang dipisah, jadi berdiri sendiri. Dan memang ini Papua yang pertama nih menyelenggarakan event yang sebesar ini. Dan alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Nah, tadi yang Pak Ju sampaikan bahwa memang dalam Peparnas ini kalau kita nggak capture nih dalam sebuah ini, masyarakat juga banyak yang kurang mengerti. Dan padahal teman-teman difabel ini memiliki prestasi juga nggak kalah nih sama orang-orang non difabel nih. Mereka hebat-hebat ya secara keterbatasan yang mereka miliki, tapi prestasinya juara. Biasa. Betul. Dan dia memang menjadi juara. Iya betul. Bahkan mengalahkan rekornya sendiri ketika dia menjadi juara itu. Keren. Namanya yang menginspirasi film ini namanya Dinda Laura ya. Dinda Laura. Dinda Laura. Bagus banget. Aslinya ada memang tuh. Aslinya ada. Aslinya orangnya ada. Dan sekarang udah lulus mungkin dari psikologi UGM ya. Betul. Jadi emang punya prestasi dan dia memang atlet yang punya prestasi yang cukup membanggakan juga. Keterbatasan yang dia punya menurut aku jadi banyak prestasi yang bisa dia ukir ya. Wah, betul. Jadi aku makin gak sabar nih nunggu film ini. Nah, kalau tadi ditanya effort yang lucunya atau effort yang memang beda ya dengan film-film yang biasa nih, banyak sih. Salah satunya mungkin karena ini kan kita
based on true event. Oke. Jadi eventnya ada nih, terselenggara. Kegiatannya juga terselenggara. Nah, kita syuting menyesuaikan nih sama jadwal acara yang ada, yang kejar-kejaran. Bukannya kalau kita biasanya syuting film biasa, kita ngerain sendiri, ngatur sendiri. Ini nggak bisa. Kita harus ngikut. Kalau ada pertandingan di mana kita loncat. Berapa lama di sana, Pak? Hampir 1 bulan. 1 bulan. Ini buat aku pengalaman juga, Kak, sebagai sutradara juga, produser juga. Tapi di sini saya kebetulan di posisi produser, sutradaranya nanti ada Mbak Ani itu. Ya. Artinya aku mau cerita pengalaman kerja yang seperti ini aku baru sekali ya. Menyesuaikan Dikejar-kejar dengan deadline. betul. Jadi menyesuaikan jadwal event-eventnya itu. Secara memang itu ada di skrip. Ada di skrip, tapi kan waktu nulis skripnya kita nggak pernah tahu dia mau kapan. Betul. Ada ini panah kapan, ini kapan ya. Padahal itu kita ada di situ semua. Terutama di event renangnya ya, event renangnya. Sama saat opening sama closing. Opening closing juga itu seru banget. Butuh effort yang luar biasa ya. Karena ada wakil presiden, ada presiden, itu kan tahu sendiri kalau Tegang mereka banget. udah hadir, wah kita juga ribet. Krunya aja mau masuk arena juga nggak Susah. segampang kita mau syuting. Mungkin kalau Om Cuk Mau sendiri- dibayar berapa aja kalau Iya. nggak pakai aturan dia nggak bisa. Betul. Kayaknya kalau Om Cuk sendiri udah berpengalaman banget tuh. Mungkin yang momen paling berkesan ketika proses syuting film apa tadi? Gloko Cahaya ya berarti filmnya? Gloko Cahaya. Gloko Cahaya itu Gloko. apa? Yang ya itu tadi diantaranya itu menyesuaikan Jadwal itu ya? jadwal mereka, betul. Kadang-kadang kita lagi udah prepare syuting di sebuah tempat, ini adegannya begini. Tahu-tahu ada info nih, ternyata perenang yang harusnya besok maju hari ini. Geser semua. Geser semua, bongkar satu dua itu gila ya, makanya loading banget barang, ya. bongkar barang itu makan Iya. waktu. Itu yang bikin kita jadi 1 bulan di Papua. Tapi Keren banget. keren lah, Keren. keren. Selain di situ juga kita mau menunjukkan bahwa ke masyarakat di Papua itu kemajuannya juga sudah sangat luar biasa. Jujur teman-teman yang kita bawa ke sana banyak yang baru pertama kali kan. Iya. Mereka begitu mau berangkat nih, Papua kayak apa nih kan gitu kan. Pasti pikirannya apa? Pikirannya macam-macam entah berantem. Ternyata begitu, Keras. di sana udah sangat maju ya. Jadi Keren. udah di film ini kita perlihatkan lah kemajuan-kemajuan pembangunan yang sudah dicapai, kita tampilkan lah. Dan Oke. milenialsnya juga Luar fashionable biasa. kayak gitu, fashionable gitu. Iya. Modis, kita wah luar biasa. Modis mereka ngikutin perkembangan zaman lah. Tapi menarik nih buat Pak Hamka sendiri, aku jujur pengen tahu sedikit nih tentang Pak Hamka nih. Kayaknya secara background kayaknya emang dulunya kayak bukan dari film ya atau seperti apa tuh? Nggak ada sama sekali. Apa tuh? Yang nyemburin saya Oh, Bapak ini dari TNI AU, tuh. Oh, dan kolonel mundur. wow. Saya nggak tahu apa mungkin Pak Hamka ini ada latar belakang pecinta seni ya. Iya. Mungkin itu diantaranya itu sih. Iya, oke. Harusnya itu sih. Oke. Harusnya itu. Kalau Ya. alasan sebenarnya apa tuh? jujurli ya. Jujurli bahwa sebenarnya memang pilihannya dulu waktu berkarir di TNI AU saya rasa sudah cukup lumayan panjang juga, 23 tahun saya di TNI. Udah cukup, emang harus milih nih. Nah, milih kebetulan yang dipilih harus yang memang strongnya kuat. Saya di passion di olahraga. Kemudian kedua di seni. Karena kebetulan orang tua saya juga senang seni. Oke. Jadi dari kecil udah nonton Sri Mulat tuh di Senayan kan, nonton tari, sanggar tari yang macam-macam gitu. Sehingga memang ya mungkin ada sedikit ininya. Tapi awal-awal dulu Om Cuk tuh yang ngajak saya main film. Main film begitu, alhamdulillah begitu saya keluar ada kesempatan, bukan kesempatan, kita melihat dulu mungkin tahu film Perwira Ksatria Ya. yang film TNI AU itu udah 30 tahun yang lalu. Kok agak sedikit menggelitik nih. Kok sampai sekarang belum ada lagi nih TNI AU bikin film. Kita kerjasama lagi tuh. Ah, Boleh lanjut Pak. pilihan saya begitu saya lapor ke pimpinan tertinggi di TNI AU, beliau membuka kesempatan. Habis itu ditantang tuh malah sama Bapak Kasau pada saat itu. Bisa nggak bikin cerita dalam 1 minggu nih? Wah, siapa orangnya? Ya cuma Pak Cuk dalam inian saya gitu kan. Keren. Tapi Muncullah alhamdulillah film Serigala Serigala Langit. Langit. Keren. Singkatnya itu. Serigala Langit itu Serigala muncul dari kita berdua dengan Pak Kasau pada saat itu, Pak Marskal Yuyo Sutisna. Ya. Alhamdulillah ya itu legacy juga buat TNI AU ya Pak ya. Udah keluar tapi kita punya kenang-kenangan lah. Betul. Dan Serigala Langit tuh
keren banget tuh filmnya. Amin ya. Dan Alhamdulillah. banyak klip-klip yang ditaruh di aplikasi-aplikasi lain tuh. Iya, Banyak betul. cuplikan-cuplikan skripnya yang keren-keren. Oke. Alhamdulillah. Dia Pak Amka juga sekarang ketua KONI di Tangsel. Kamu Tangsel kan? Iya. Pak. Wah keren. Nah, itu passion olahraganya. Iya. Passion olahraga. Kayaknya mau mulai olahraga lagi lah kayaknya. Jadi seni Mau olahraga, paham properti juga Pak ya. Ya, Apa aja deh. Jadi sebenarnya nggak jelas juga sih Pak. Jadi apa sebenarnya? Palu gada. Palu nggak ada. Apa lu nggak ada ya? Iya ini warga Tangsel nih bangga nih harusnya punya paham Betul. nggak nih? Balik lagi ke film Glow Ya. nih kita ya. Mau aku sampai ini. Sutradaranya juga keren. Ah, itu Oke. Jadi kalau kita filmnya tadi Hero to Zero to Hero. Zero to Hero dia untuk melawan keterpurukannya. Ini juga sama. sama. Dia ini sutradara juga sama. mantan TKW, pekerja migran dulu di Hong Kong. Dia Punya kesempatan sekolah, kuliah kuliah. dan passionnya ingin menjadi sutradara dan itu terjadi. Dan ini debut film pertama dia membuat film. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia juga nih. dunia mungkin. TKW Iya. bikin film menjadi sutradara. Filmnya nggak main-main lagi, langsung film Layar lebar. Iya. layar lebar dan eventnya besar gitu. Besar. Ya alhamdulillah mungkin buat Mbak Ani Emma ini memang the best experience ya yang Iya. mungkin dari beliau, dan alhamdulillah didampingi juga sama teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa sukses Amin. lah. Iya. Ini buat kawan-kawan Barpot sih berarti jangan pernah berhenti bermimpi. Ya, betul. Karena jangan Berhenti mimpi mimpi. dulu, bermimpi Iya, dulu, iya. berusaha. Bukan berarti tidur terus kan? Iya. Biar mimpi. Kita nggak tahu kejadiannya kapan. Kayak gitu Oke. pasti mungkin pas masih jadi jadi TKW mungkin dia bermimpi terus. Betul. Aku yakin itu. Oh. Aku yakin. Oke, gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita ada schedule karena teman-teman migrannya Mbak Ani Emma ini juga gerak nih. Mereka kita alhamdulillah dapat kesempatan di beberapa embassy di luar. Betul. Ya. Kita diundang ke Singapura, besok ke Hong Kong juga. Ini ini juga ke Kanada. Kita coba Jadi lagi memotivasi komunitas yang ada di buruh migran. di buruh migran di Hong Kong. Jangan berhenti di situ Singapura, doang nih. Taiwan. Nah. Bahkan di Hong Kong sekarang karena ada seorang Mbak Ani, di Hong Kong sekarang membuat kampus untuk para pekerja migran. Keren. Itu gara-gara prestasinya Mbak Ani ini. Mbak Ani Emma. Keren. Gitu. Semakin nggak sabar nih dengan film Bawah Cahaya nih. Betul. Tapi ngomongin soal film nih, Ya, aku kan ini tertarik juga nih bikin film nih. Jadi bisa dong kadang-kadang diajak iya, gitu betul. ya. Jadi kita habis ini mau bikin film tentang masuknya Kempo di Indonesia. Indonesia, Tapi oke. tetap kita create-nya secara drama. Tetap ada sportnya, ada Oke. actionnya. Nah ini sebentar lagi kita mau Berarti aku proses tinggal nunggu callingan aja ya. Oh ini ada ke Jepangnya juga ya Pak Cuk? Dia Jangan spesial. salah. Iya dong, harus dong. dia spesial mau kita bikin filmnya. Wah, Tapi gila, tentang aduh. bapaknya. Wah, ini menarik nih. Kita apa nih? Iya, gantian dong ya. Ya, Aduh. ini Oke. tiba-tiba hostnya juga istimewa ya. Iya. Nama panjangnya Fikri Fernanda Fikri. Budiman. Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Ya, Fikri ini putra tunggalnya Bapak Freddy Budiman. Kita tahu semua lah. Freddy Budiman. Aku sebut siapa dulu boleh? Boleh, silakan, Freddy Pak. Budiman itu sekarang sudah almarhum Ya. karena eksekusi mati ya. Mati, Pak, Eksekusi ya. mati karena gembong narkoba internasional. Ini anaknya. Ini anaknya Iya. jadi hostnya kita, tapi kita sama Pak Amka sepakat gimana kalau kita bikin film dengan latar belakang Bapak Freddy Budiman. Tapi dari sisi yang terbaik, sisi positif. Kan semua orang punya sisi itu ya. Sisi buruk, sisi baik. Karena gini sih Pak Cuk, kalau buat saya memang ini menarik buat Mas Fikri. Beliau ya kita tahu Pak almarhum ya, kiprahnya yang semua orang pasti, wah gini, siapa yang nggak kenal lah, yang apalagi teman-teman yang pernah masuk di daerah sana pasti tahu kan gitu kan. Cuma beliau bisa dan ingin putranya tuh nggak masuk kan gitu tuh. Bisa cerita dikit mungkin. Nah, dari ini kan Fikri ya. buat kita jadi menarik. Biasanya kalau bapaknya, maaf ya, orang yang begajulan, anaknya nggak jauh nih. Tapi beliau ini meng-create Mas Fikri, nggak boleh nih. Iya. Masuk ke area itu tuh Jadi benar-benar istilah dijagain. buah jatuh nggak
jauh dari pohonnya itu nggak berlaku buat Nggak Fikri. berlaku, ditendang soalnya buahnya biar jauh-jauh dari pohon itu. Mungkin ada, tapi kan buahnya yang jatuhnya kemana nggak tahu. betul. Dan Ya, kita pohonnya sama Pak Angga yang- penasaran sih. Iya, Artinya ketika lu menghadapi situasi itu ya, iya Pak. mungkin ceritanya nggak perlu panjang karena mau dibikin filmnya, biar nanti penasaran. Bisa kita bicarakan Pak. Ya, kita Insya Allah kita akan, karena itu buat saya menarik menarik, dan bisa menjadi ibroh ya, menjadi pelajaran. Karena kalau di film kan kita selalu begitu, bahwa ada message. ada message yang kita sampaikan, tidak cuma orang sebagai hiburan, tapi ini kalau menurut kita diskusi sama Om Cuk nih, Heeh. wah ini gila nih, bisa ya seorang Freddy Budiman begitu gitu kan, memprotek Mas Fikri dan anak-anaknya yang lain untuk tetap di dalam situasi yang Betul. aman, situasi belajarnya bagus, dikasih pendidikannya yang keren. Wah ini kan orang nggak ada yang nyangka kan gitu kan. Bisa cerita dikit nggak? Biar Pak Angga sama saya nggak lebih Boleh, penasaran. boleh, itu, boleh, itu boleh. gimana dulu ayah memberi pesan message apa sih ketika kok lu sekarang gue lihat ya baik-baik aja Baik-baik gitu. aja, iya. Oke. Sebenarnya kalau dari Papa tuh bukan pesan-pesannya nggak hanya sekali, Pak. Mungkin Oke. karena aku kan tinggal sama Papa tuh cukup lama. Mm. Aku lahir tahun 1999, itu aku lahir di Bandung. Dari umur 2 bulan tuh aku terpisah dari ibu dan itu ikut Papa. Heeh. Tapi kan karena Papa istrinya ada 5, jadi aku Kepikir balon gua aja ya, tapi istri dia. Akhirnya 4, 5. mama kandungku itu yang kedua. Oke. Nah, dari yang kedua aku terpisah 17 tahun sama ibu kandung, aku ikut mama ketiga, mama keempat, sampai mama kelima. Oke. Di samping itu juga aku tinggal sama tante kebanyakan. Aku tinggal sama Tante kakaknya Papa. Oh dari Papa. Itu pasti papanya dalam rangka menitip-nitipkan supaya lu terhindar dari banyak hal gitu kan. Kira-kira gitu ya. Tapi mungkin satu perbedaan aku dengan anak yang lainnya, aku tuh satu-satunya anak yang dibawa dari istri, dari ibunya dipaksa ikut papa lah gitu. Sedangkan anak-anak yang lainnya itu ya hanya tinggal sama ibu kandungnya aja. Jadi mungkin kehilangan sosok papa sih di saat itu anak-anak yang lain. Betul. Nah, beda dengan aku yang cukup tahu tentang papa Oke. gitu. Nah, didikan papa sih sebenarnya yang mungkin aku jadi ingat itu didikan papa. Jadi papa tuh bukan tipikal yang suka ngasih ceramah, tapi lebih ke tindakan. Oke, langsung aksi ya. Langsung kayak, Tapi pada saat itu Mas Fikri punten tahu nggak Papa ini? oh nggak tahu. Oh, Itu kerennya di situ, Pak. Itu. Pertama kali aku tahu tuh 2013. 2003 umur berapa tuh? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Udah SMP Baru udah tahu. besar lah ya. Iya. Sebenarnya 2012, 2013 lah aku tahunya tuh. Tapi semakin yakinnya itu pertama kali tahunya itu ketika nonton TV, Pak. Oh. Jadi keluarga juga menutupi. Kakak papa, ibunya papa, nenek, itu keluarga-keluarga yang di generasi itu menutupi apa yang papa lakuin ke keponakan, anak gitu-gitulah, ke Jadi nggak ada cucu-cucunya. yang Nggak ada yang tahu tuh ya? generasi akunya, nggak ada yang tahu angkatan akunya lah. Nah, pas lagi makan keluarga, momen lebaran, Di Surabaya? rumah, di restoran, di rumah atau di restoran. Oh, di restoran. Oke. Jadi restoran Chinese food gitu, di Tugu Pahlawan, restoran masih ada sampai sekarang. Meja bundar gitu, Pak. Iya. Full sekeluarga. Lagi makan, biasa enjoy dan lain-lain, cerita-cerita, tiba-tiba di atasnya ada TV. Nah, TV ini yang tiba-tiba nyarin berita tentang papa. Mulai dari news anchor itu udah cerita berita terkini kasus narkoba Freddy Budiman bla 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 bla. Nah, dari situ tuh aku langsung dengar nama Freddy Budiman nggak asing. Tapi papa tuh namanya bukan Freddy Budiman, bukan panggilannya Freddy dulu tuh, Budi. Budi. Nah, jadi aku rada-rada nggak begitu ngeh. Ya tapi apa enggak gitu ya. Masih antara ragu-ragu iya, lah ya. dan aku akhirnya fokus ke TV. Nah, panik tuh, nenek panik, tante panik. Paniknya tuh kayak, aduh, ketawa nih gitu. Akhirnya ngedistract aku langsung makan, tapi aku tetap fokus. Sampai akhirnya tuh muncul foto papa. Nah, pas papa ketangkep, nah itu aku udah lihat. Ternyata papa udah di penjara 1 tahun sebelumnya dari 2012. Terus keluar ketangkap lagi 2013 dengan yang barang bukti sebesar itu gitu. Kan bolak-balik berapa kali itu, Pak? Bolak-balik Sampai mengendalikan di itu dalam- jaringan itu di dalam lapas kan. Habis itu ya udah disitulah aku momen pertama kali aku tahu tentang papa. Disitulah mungkin berubah lah hidup aku, mungkin mulai berubah. Mental terganggu ya. Mental tuh aku Nah, itu langsung sama akui. dengan film kita itu berarti ya. Jadi mungkin Boleh kalau lihat ya. orang-orang bilang mental tuh tidak bisa mental kuat, sekuat apapun pasti terganggu sih, Pak. Menurut Iya. aku sih. Aku sempat di fase itu, di mana nggak bisa berpikir jernih. Hidup tuh pengennya sendirimu. Akhirnya jadi anak yang keras gitu-gitu lah. Mungkin karena ngeliat selama ini sosok Papa kan Baik. orang baik, ya kan? Setelah itu Selalu hadir di hidupnya Mas Fikri toh.
Betul, yang paling bikin mental aku kena sih komentar netizen sih pada saat itu. Emang netizen julid lah ya. Betul, Oke, tapi oke. aku bersyukur sih itu di tahun 2012-2013 di saat media tuh belum segede sekarang. Betul, Mungkin betul. kalau sekarang lebih parah kali ya. Iya, Kalau iya, dulu iya. tuh aku hanya baca komentar via komentar-komentar dari berita itu. Waktu itu masih banyak tuh dulu orang komentar-komentar. Nah, belum ada IG juga belum seaktif sekarang. Nah, Iya. tapi ya komentarnya udah buruk lah. Di situ aku kayak ngerasa wah buruk banget nih keluarga gue gitu mikirnya sih. Tapi nih Mas Fikri, setelah itu Bapak masuk, Ya. ada kontak dengan beliau? Jadi setelah aku tahu tentang Papa, butuh beberapa bulan dulu karena Papa ketangkap langsung dilempar ke Nusa Kambangan. Betul. Nah, akhirnya Papa dapat pindah lapas, pindahin ke Jakarta. Cipinang, Disitulah pertama di lapas BNN dulu tuh yang di Cawang. Cawang. Aku pertama kali ketemu Papa di situ. Ketemu lagi tuh setelah berapa Situasinya gimana tuh? Setelah berapa tahun itu, setelah dari SD kelas 5 sampai aku SMP kelas 3. Drama banget. Baru ketemu lagi tuh di situ. Nah, Pertama apa yang diucapin papa kamu? aku nangis sih dulu. Heeh. Aku ketemu tuh udah deg-degan. Terus aku berdua sih waktu itu deg-degan. Pas Papa datang perawakan udah beda. Dulu kan kurus Papa. Pas ketemu udah gede banget Iya, badannya. Tapi aku langsung datang meluk nangis. Udah nggak Papa tuh orangnya nggak bisa ngomong sesuatu hal yang kasarnya romantis. Nggak bisa kayak tenang. Nggak bisa. Papa tuh tipikal yang kayak malah dibercandain. Kenapa nangis kayak gitu? Ngapain nangis sih gitu-gitulah. Oke. Orang cowok nangis gitu-gitu. Nah, aku tetap nangis gitu. Tapi mungkin ada pesan nggak pada saat itu? Ya akhirnya Papa udah tenang, kita makan, habis itu Papa ngomong, Dede fokus aja sama apa yang Dede kerjain sekarang. Dede sekolah, Papa udah sekolahin Dede. Walaupun kasih sayang Papa itu nggak nyampe langsung ke Dede dalam bentuk fisik, misalnya kayak pelukan atau apa, tapi Papa dari sini itu fokus Papa adalah Dede. Dede dan saudara-saudara yang lain gitu. Fokus aja Dede, nggak usah mikirin Papa. Papa di sini dengan jalan Papa, Dede dengan jalannya Dede, kayak gitu. Manggilnya Dari situ- Dede ya? Manggilnya Dede. Dari situ aku ya udah fokus dengan sekolah aku dan lain-lain. Mungkin kan anak yang muncul kan teman kamar aku kan. Arif ini kan teman kamar Nggak tahu aku. dia. Arif ini juga maksudnya nggak tahu. Jadi aku nggak pernah cerita ke siapapun siapa nih papaku tuh siapa Oke. gitu. Jadi teman-teman sekolah tuh SMP, SMA tuh nggak ada yang tahu. Kalau aku tuh adalah anaknya Freddy Budiman. Mungkin di saat itu aku lebih ketakut sih. Takut apa entah teman-teman nerima nggak ya kayak Oke. gitu-gitu masih Padahal di fase asrama itu. sendiri TV tayangan itu ada Pak, anak-anak nonton. Berarti Dia ada. di umurnya Mas Fikri yang semuda itu ya, itu harus sudah mulai memanage hatinya kan gitu ya. Dan itu kan masih Itu nggak umur gampang 12 tuh. tahun, Pak. Nggak gampang tuh. Nggak gampang, Pak. Kan lagi labil juga. Orang yang normal aja lah ya. Keluarganya normal. Usia-usia gitu memang lagi transisi kan. Betul. Dan itu masih banyak surprise ya, kejutan-kejutan. Kalau di film kita sebutnya twist-twist gitu ya. Yang Fikri nggak tahu juga ibunya di mana. Betul. Taunya dari bapaknya nanti. Bisa dilanjutin dikit. Jadi aku Agak merinding terpisah- nih mulai ini. Gue malah mau nangis. Aku terpisah sama ibu kandung aku tuh dari umur 2 bulan. Akhirnya aku ketemu lagi, aku ulang tahun ke 16 tahun. Aku ulang tahun ke 16 tahun, aku ketemu waktu itu di lapas Salemba. Di Salemba, Cipinang. Cipinang. Di Cipinang aku minta ke Papa tuh, Papa biasa nanya kalau aku ulang tahun mau kado apa. Biasanya kan kalau di saat itu aku minta barang atau minta apa, di saat itu masih anak kecil lah ya Pak. Tapi di saat itu nggak tahu kenapa aku minta pengen ketemu mama kandung. Oh berarti tahu dong Nah, selama itu. momen aku tahu tuh pas aku SD tuh aku sebenarnya udah tahu. Jadi setelah Ada yang selama ini dianggap sosok mama, ternyata bukan. bukan. Jadi momennya waktu itu Oh. pas aku kelas 5 naik ke kelas 5 aku dibawa paksa lagi dari Bangka Belitung ke Jakarta. Pindah lagi. Pindah. Jadi kan dari Bandung aku ke Jakarta, habis itu mulai sekolah di Bangka Belitung. Aku dipindahin dari Bangka Belitung ke Jakarta, tinggal sama tante. Mamaku yang ketiga meninggal. Yang istri papa yang ketiga tuh meninggal. Oke. Aku nangis. Dan Karena aku itu mama kamu menganggapnya. aku Rasa itu mama lah ya. nangis dan aku nggak mau tinggal sama tante, aku maunya sama mama kandung. Tapi di situ nenek ngomong, itu bukan mama kandung. Tapi dengan bahasa sehalus mungkin karena masih anak SD ya. Nah dari situ aku kayak, waduh trauma besar lagi nih di hidup aku kayak terpisah ternyata itu bukan ibu kandung. Nah tapi aku nggak berani nanya dan nggak ada yang berani ngasih tahu ibu kandungku siapa. Sampai akhirnya waktu itu ada momen di Surabaya, mungkin aku sekitar kelas 6 SD, lagi main petak umpet, Pak. Main petak umpet, lagi umpet di belakang lemari.
ada foto di belakang lemari. Ini lucu, keren ini. Aku kayak main kayak nggak ngeh gitu kan, tapi kan anak kecil rasa ingin tahunya tinggi ya. Aku lihat foto papa sama cewek, tapi aku nggak tahu nih cewek siapa gitu. Tapi aku akhirnya tapi aku nanya tuh, berani nanya tapi nggak ke keluarga, ke ajudan papa yang jagain aku lah di Surabaya tuh. Ada ajudannya ya. Aku nanya, tapi aku ngajak dia nongkrong berdua, kayak dia tuh bisa bawa beca gitu Pak. Aku suruh, ayo anterin aku ke situ naik beca. Aku Seru tanyain, berhenti dulu kan, masih ini Pak nggak berani, masih nyuri waktu ngerokok. Jadi dia tahu kalau aku ngajak keluar berarti mau ngerokok gitu, masih melanggar lah, ini nggak boleh dicontoh ya. Tapi aku nanya, tahu nggak tentang mama kandung aku? Aku nanya gitu. Terhadap orang lain nih, tanyain terhadap orang lain ya. Iya, aku nanya dia takut. Nggak tahu, Om nggak tahu. Namanya Sinyo, Om nggak tahu. Jangan bohong. Udah aku bilangnya jangan bohong. Kak, dia manggil Dede juga. Dek, tapi jangan Om nggak tahu umur Om sampai kapan. Tapi ini biar Dede tahu, Om ceritain. Nah, begitu. Tapi janji jangan kasih tahu siapapun, atau jangan, dia takut juga sih gitu. Takut membokap ya. Iya, ternyata pada saat aku papa mama terpisah, keluarga aku mungkin ngasih satu legacy kali ya. Jangan pernah ceritain tentang masa lalu ke anak-anak atau apa. Dan itu berlaku satu kampung, Pak. Iya. Satu kampung tuh benar-benar jadi nutupin itu semua gitu, Pak. Jadi berarti satu kampung tuh takut mau bokap lu tuh sebetulnya. iya, di Surabaya gitu. Akhirnya ya udah, itu singkat ceritanya, akhirnya aku minta ketemu mama. Yang aku bangga sama papa, pada saat aku minta ketemu, papa tuh langsung minta ke Tamping. Tamping tuh apa? Yang petugas-petugas penjara minta kertas sama pulpen. Oh. Di situ papa nggak. Tamping tuh yang transisi. Iya. Yang mantan-mantan yang udah mau keluar. Iya. Dari kerja, papa minta ditulisin Pak, alamat, nomor telepon, dan itu kenapa aku bilang keren. Papa tuh udah terpisah sama kayak aku terpisah sekitar 16 tahun. Tapi ke mama, papa tuh masih inget nomor teleponnya, alamat. Sebenarnya masih cinta lah ya. Alamat, terus jadi papa tuh langsung nulis, papa diem, papa diem aja tuh nulis sendiri. Aku Terus nggak. setelah diminta ulang tahunnya, kadonya itu. Aku pas ulang tahun minta kado, dia langsung minta kertas, pulpen, ditulisin silsilah keluarga dulu nih, nomor telepon, alamat, patokan rumah. Iya. Besok samperin. Gak usah ketemu papa dulu. Maksudnya gak usah kan aku tiap minggu tuh ketemu papa ya. Besok 3 kali. Aku langsung ke Bandung, barulah itu ketemu mama dan lain-lain. Tapi ya ke Bandung juga lucu juga sih waktu itu. Deg-degan kan, maksudnya aku sekian tahun ya. Iya, sekian tahun. Dia mau nggak ngakuin kan gitu kan. Itu pertama. Nggak ketemu ya kalau nggak salah ya? Diterima tuh nggak ketemunya. Di Bandung itu. Pas aku masuk ke rumah, jadi ya aku dijemput di depan komplek sama cewek. Ini bukan ibu aku ya, gitu. Tebak-tebakan jadinya. Masuk ke rumah, haru lah ya, momen haru. Masuk ke rumah, semua meluk tuh. Ada 4 perempuan, 2 laki-laki, semuanya meluk. Yang mana mama gue nih? Ya pertanyaannya saya nggak tahu mama saya yang mana dan fisik. Nggak mungkin yang laki. Iya. Nggak Nangis mungkin. semua meluk. Itu drama lucu dulu. Tapi dalam otakku aku nggak tahu tuh mana yang ibu tuh mana. Nangis semua. Ternyata pas sudah tenang, ternyata ibu kandung aku nggak ada yang di situ. Oh, malah nggak ada. Nggak ada. Oh. Ternyata ibu aku selama ini di Jakarta, di Condet. Gitu. Jadi keren ya, twist lagi loh. Twist lagi loh. Ini ibu gua nih, ibu gua. Dia udah bilang, ini ibu gua nih. Ini ibu. Ternyata bukan. Akhirnya, tapi di momen itu aku pertama kali dengar suara mama. Dikirim Oh, mana? di telepon. Akhirnya aku telepon, ya itu pertama kali dengar suara mama ya mama. Dialognya dong, gua pengen tahu tuh. Mama nangis, terus halo, sambil nangis, ini benar Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Ini benar anakku. Ini bener, sambil nangis. Aku bilang, iya bener, aku nangis juga sih. Mau nangis beneran. Gitu. Mama itu pertanyaan pertama sih itu. Nah, setelah itu mama kan sekarang udah berkeluarga lagi. Oh. Udah ada punya anak 2 gitu. Jadi ya aku anggap keberkahan aja sih. Tapi ya itu momen ketemu. Ya, besok kan aku ketemu. Dengan mama sekarang inilah ya. Ya baik lah. Baik ya. Baik aja gitu. Itu yang penting lah. Karena kan ya tinggal mama dong yang kita iniin toh kan gitu Iya, ya. ada nenek juga, masih ada nenek, tante. Tapi luar biasa nih, luar biasa. Kalau saya ngelihatnya gini, yang tadi bahwa sekali lagi kalau kita ininya di film nih konteksnya nih, bahwa itu adalah sebuah hal yang memotivasi orang nih, memberikan inspirasi bahwa Pentingnya keluarga. Jadi keluarga tuh mau sebajingan apapun orang tua kita, tetap lah
ke depan nih buat Fikri ada rencana apa nih? Seenggak-enggaknya kan mungkin ada hati kecil yang punya janji terhadap Papa ya. Ya, Kan betul. sekarang Papa nggak ada nih. Bener Tapi banget. ada saat-saat pertemuan terakhir tuh pasti. Ya. Apa yang dititipin nih kan ini Nah, ya. gue nggak sanggup juga buat ngomong gitu. Iya. Karena itu buat film gue nanti. Film kita. Oh, film kita. Wah. Nggak usah. Ya kalau sama Papa sih sebenarnya mungkin beberapa yang aku pengen lakuin buat Papa sih. Yang pertama cerita ke publik tentang sisi lain Papa. Mungkin itu udah cukup. Ya. Sekarang sih udah aku ngerasa cukup. 1 tahun belakang aku udah Buka semua ya. iya 1 tahun Meskipun belakang. itu nggak semuanya juga. Belum Ya. semua, belum semua. Iya. Jangan. Iya. Setelah itu dulu Papa tuh sempet Pak 2014 sempat minta suruh cariin penulis untuk Oke. buku. Ya. Nah, aku karena dulu tuh susahnya dalam media sosial tuh belum segede sekarang. Betul. Aku tuh nyari di Google info penulis kayak gitu nyari dan masih anak SMP tuh yang SMA yang nggak ngerti apa-apa. Iya. Sempet ngontak, aduh penulis tapi nggak tahu penulis siapa itu. Akhirnya tapi nggak berhasil karena waktu itu nggak boleh juga aksesnya dari lapas. Nah mungkin Oke. kalau bicara ke depannya mau ngapain, aku mungkin mau mulai dari buku dulu. Abis itu yang Setuju. paling besar cita-cita aku adalah film sih Pak. Aku pengen Oke. memberikan visualnya tentang Papa Iya. dan lain-lain sih sebenarnya. Itu ya. Ya, ada pesan-pesan yang mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin Semoga- secara video sih aku belum bisa nggak semua aku kasih sih. Oh, jangan. Banyak jangan. pesan-pesan Papa yang belum aku sampaikan. Baik. Tapi banyak pesan-pesan religius ya dari Pasti, Papa ke kamu ya. Pasti. Yang itu boleh dong. Di antaranya apa? Aku tuh, kemarin ya surat. Aku punya surat yang Tulisan tangan, Pak. Tulisan tangan dari disambung-sambung panjang gitu. jadi Papa tuh selalu ngirimin surat kayak surat doa-doa, zikir-zikir. Yang Itu banyak orang nggak tahu tuh kan Bahasa, gitu kan. bahasa Arab itu. Iya. Bahasa Arab. Tulisan Arab. Nah itu aku selalu bawa lah surat itu. Selalu jadi ya mungkin kalau aku amalin kan mungkin Papa bisa dapat berkahnya juga. Amin. Ya. Itu yang penting. Oke. Tutup karena kamu tadi hostnya, silakan ditutup. Jadi ini tadi Dari ada yang openingnya semangat jadi Jangan sedih lah ya. Jadi Tapi malu. luar biasa lah. Jadi Kita luar mudah-mudahan biasa. bisa. siap. Ini saya juga luar biasa ada suatu kolaborasi Buana Art Cinema Podcast. Komandannya ada di sana. Kalau di film Bapak ini eksekutif produser, saya produser. Siap. Kadang menjadi sutradara juga. Ini menjadi host hari ini, tapi tadi di ujung kita berbalik bertanya kepada hostnya. Ini keren ya. Belum pernah terjadi di podcast lain. Oke deh kalau gitu. Silakan ditutup. Siap. Terima kasih buat kawan-kawan Barpods yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih Pak Cuk, terima kasih Pak Hamka atas Ya. kesempatannya. Oke. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.